Selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita akan beribadah bersama-sama dengan seluruh keluarga kita. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, yang dewasa, hingga lansia. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan bersama semua yang tercipta. Seluruh
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan besertamu. juga bersertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih. Hari ini kita mau belajar tentang kebesaran Tuhan. Saya yakin kita semua percaya bahwa Tuhan Maha Besar. Tapi kadang kita bingung dan ragu. Kalau Tuhan itu Maha Besar, mengapa masih ada masalah di hidup kita? Perasaan ini juga dialami oleh dua sahabat kita, Ken dan Jojo. Langsung aja yuk kita saksikan cerita keduanya. Mana nih si Jojo? Katanya mau ngejum. Oh, belum nongol-nongol. Kalau gini kan aku bisa ngerjain yang lain dulu. Halo, Ken. Nah, baru nongol nih si Jojo nih. Kemana aja kamu? Sorry. Aku tadi telat 5 detik. 5 detik? 5 menit? Belum 5 jam. Kamu kemana aja? Ya, biasa. Di rumah aja. Pandemi. Kirain habis dari mana? Males banget lu, Ken. Oh, males sih? Iya, gara-gara COVID ini. Semua serba susah. Belajar harus online. Udah gitu, gara-gara di rumah, mama terlalu cerewet, pusing. Aku berantem sama adik yang dibela. Mungkin Jojo juga ada salahnya kali. Ya, sama-sama salah lah, tapi kan sekali-kali aku dibela lah. Pusing lah. Kamu jangan ngeluh terus, Jo. Iya, tapi gimana tuh? Bosen. Ya, Jo. Tapi kan COVID gini, kita juga bisa belajar sesuatu. Iya, belajar apa coba? Belajar lebih bersih. Ya, aku sih selama COVID nggak pernah mandi. Jorok kamu. Pantesan bajunya nggak ganti-ganti. PJJ juga nggak tahu ibunya. Aku matiin aja kameranya. Sambil tiduran main Mobile Legends kan. Dasar kamu ya. Nggak boleh gitu tahu. Biarin aja habis males. Nggak boleh gitu. Kan ini kita kan gara-gara COVID. Kan kita belajar buat kita juga. Iya sih sebenarnya. Ya, hari ini udah sekolah minggu belum? Belum. Hari ini tuh ada kebaktian intergenerasi loh. Kebaktian di garasi. Intergenerasi, bukan garasi. Iya. Kita sama-sama, sama papa, sama mama. Yuk, ikutan yuk ibadah intergenerasi. Males ah. Kalau kamu sering ibadah, rajin ibadah, kamu jadi punya semangat. Nggak putus asa, nggak gampang putus asa. Gitu. Emang kamu gara-gara ibadah jadi semangat? Iya, papa mama aku tiap hari Minggu selalu ingetin untuk sekolah Minggu. Jadi aku belajar banyak. Kalau Tuhan selalu mengasihi, walaupun kita lagi COVID begini. Oh gitu kan.
Kok bisa ya kamu optimis, sementara aku pesimis terus? Ya, itu karena aku percaya kalau Tuhan itu baik. Tuhan itu menciptakan banyak kebaikan. Tapi dia kasih COVID. Tapi masih banyak kebaikan yang lain, Jo. Contohnya matahari. Matahari kenapa? Iya, karena matahari kita bisa berjemur. Virus COVID-nya nggak kuat. Oh iya ya. Iya. Sekarang internet udah canggih. Iya, walaupun masih sekarang sedikit-sedikit lemot ya. Iya. Kita bisa belajar lebih banyak loh. Pakai Google apa namanya? Ensiklopedi. Oh, Expedition. Expedition. Iya. Iya juga ya. Kita bisa belajar lebih banyak daripada biasa belajar duduk 8 jam di sekolah ya. Betul. Kita bisa belajar lebih banyak. Kok kamu bisa optimis begitu ya? Hebat nih. Karena Tuhan itu baik. Wah, kalau gitu aku mau belajar deh supaya aku bisa optimis kayak kamu. Betul. Nah, hari ini tema ibadah intergenerasi adalah World of Wonders. Dunia penuh keajaiban. Oh, dunia dalam berita. Bukan. Dunia penuh keajaiban. Oh iya, dunia penuh keajaiban. Oh iya, keajaiban. Pasti Tuhan punya keajaiban buat kita semua. Wah, pasti dong. Nah, kalau gitu aku mau belajar deh supaya aku optimis. Gimana caranya? Nah, caranya kita harus menyadari kalau kita tidak mampu sendiri. Kita ini orang yang berdosa. Iya, iya. Kalau gitu, mari kita mengaku dosa kita. Oke deh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih. Terkadang kita masih seperti Jojo yang pesimis dan sering mengeluh saat ada masalah yang menghampiri kita. Padahal Tuhan sendiri sudah menebus kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Dalam kesulitan, ingat dan percayakah kita akan kasih setia Tuhan? Tuhan sampai kapan kau bersedih?
Tuhan yang baik, seperti lagu yang baru kami dengarkan, kami bersyukur atas kebesaran-Mu. Engkau telah menolong kami, Engkau telah menyelamatkan kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami masih sering mengeluh. Kiranya kasih dan setia-Mu yang terus melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Anugerah Tuhan nyata bagi kita, seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan.
Nah, Jo, gimana? Kamu udah mendapatkan pencerahan belum? Aku belum. Loh, kenapa? Ya, Kamu kan udah ngaku dosa, udah dapat berita anugerah. ya tapi kan masih kesel. Oh, kesel? Iya, Oh, pandemi ini tuh nggak bisa ngapa-ngapain aku. ya udah, kalau gitu kita mau dengerin firman Tuhan aja deh. Iya. Kamu kan belum sekolah minggu. Katanya hari ini kebaktian di garasi ya. Intergenerasi, Oh. bukan garasi. Aku kira di garasi. Bukan. Yuk, kita dengerin khotbah Pak Pendeta. Pak Pendeta siapa? Pak Pendeta Ujun Oh. Junaidi, masih muda. Om Pendeta Ujun. Yuk, kita dengerin aja yuk. Ya. Yuk. Halo Pak Pendeta. Halo Jojo, Ken. Pak Pendeta, Wah, Pak Pendeta. Pak Pendeta, Kenapa nih? ini nih teman saya nih. Ngeluh mulu. Hmm, Nggak pernah bersyukur. Semua dikeluhin. Dari pulsa, PJJ, orang tua. Padahal kan banyak hal yang bisa disyukuri ya Pak Pendeta. Wah, betul Apanya banget yang nih. disyukuri kan? Ya banyak. Nggak bisa ke mall. Hah? Tapi kan kalau ke mall kita juga nggak bisa beli apa-apa. Ya, tapi kan bisa jalan-jalan minimal. Tuh gimana Pak Pendeta? Udah, jangan berantem dulu nih Jojo dan Ken. Nah, mending sekarang kita dengerin firman Tuhan yuk. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, Kak Ya, Ujun ya. ajak Jojo dan Ken berdoa dan juga kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pimpin kami, supaya sungguh ketika firman itu diberitakan, kami dapat memahaminya dengan baik, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, kami berserah dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Jojo dan Ken, ini ada teman kita nih yang mau baca firman Tuhan. Kalian dengerin ya, kita dengerin sama-sama ya. Oke. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan gesemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya yang diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Haleluya. Saudara-saudara dan adik-adik semuanya, boleh jadi kehidupan kita digambarkan oleh Jojo si boneka tadi yang sering mengeluh, terlalu melihat masalah begitu berat karena begitu besar di dalam hidupnya, lalu akhirnya melupakan bahwa Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap memimpin. Nah, kenapa sih kita bisa seperti itu? Setidaknya mungkin ada 4 hal yang menyebabkan kita kehilangan kekaguman kita kepada Tuhan.
menyebabkan kita tidak bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, terlalu logis. Seiring berjalannya waktu, kita semakin dewasa dan semakin bertambah usia. Nah, hal ini menyebabkan kita semakin berpikir dengan logis. Semuanya ingin ada jawabannya, termasuk kalau kita menghadapi masalah hidup. Kita ingin Tuhan menjawab kita. Kita ingin penjelasan dari semua masalah yang kita hadapi. Berbeda dengan anak-anak atau cucu kita. Mungkin saja mereka tidak berpikir sejauh itu. Mereka bisa dengan mudah kagum dengan hal-hal yang sederhana gitu. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu jika kita mengalami hal itu, kita tanda petik ingin memasukkan Allah ke dalam pikiran kita. Padahal kita tahu Allah jauh melampaui dari akal dan pikiran kita. Terlalu logis, bisa menghilangkan kekaguman kita kepada kuasa dan penyertaan Allah. Yang kedua, terlalu biasa. Nah, bayangkan Bapak Ibu jika kita bersama dengan keluarga, dengan anak atau cucu kita pergi ke kebun binatang. Bisa dibayangkan betapa sukacitanya mereka, betapa bahagianya mereka melihat berbagai jenis binatang yang ada di sana. Mungkin buat kita itu biasa-biasa saja, tapi buat mereka mengagumi berbagai jenis hewan itu. Sungguh menyenangkan buat mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, cara berpikir ini kadang terbawa sampai ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah masa pandemi COVID ini, mungkin kita mengalami hal-hal biasa seperti makan bersama di tengah keluarga kita, atau kita bisa mengobrol dengan bebas. Kita seringkali ya mengalami hal itu, tapi itu kita anggap biasa-biasa saja. Sampai akhirnya mungkin gitu ya, salah satu dari anggota keluarga kita terinfeksi, barulah kita merasa bahwa duduk makan bersama itu momen indah di dalam kehidupan kita. Bahwa bisa mengobrol dengan leluasa dan bebas, itu pun berkat Tuhan yang perlu disyukuri. Jadi terlalu biasa bisa membuat kita melewati syukur dan kekaguman kita kepada Tuhan. Itu menyebabkan kita tidak kagum lagi kepada penyertaan Tuhan. Yang ketiga, bisa jadi kita terlalu sibuk. Ya, menurut salah seorang penulis, Yasraf Pialing, mengatakan bahwa manusia ingin hidupnya serba murah, serba cepat, dan serba lebih baik. Bukankah itu juga yang menjadi prinsip hidup kita? Kita ingin semuanya murah, mudah, cepat, dan juga baik. Tak ada momen untuk berhenti sejenak merenungkan apa yang terjadi. Nggak ada waktu, karena semua harus buru-buru, semua harus serba cepat. Nah, seorang rekan saya pernah bercerita pengalaman yang menarik, saudara-saudara. Waktu itu ia bercerita tentang silent retreat gitu ya. Jadi di dalam retreat itu dia nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol gitu ya. Dan momen yang terindah adalah ketika makan malam. Ya, waktu dia makan malam, dia betul-betul mensyukuri berkat Tuhan. Dia membayangkan bahwa di hadapannya ada sepiring nasi, itu pun berkat banyak orang. Ada banyak orang yang berperan sehingga ia bisa makan. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudaraku, kita terlalu sibuk. Dan yang keempat, yang terakhir, mungkin kita terlalu terpaku kepada masalah sehingga kita lupa bahwa Tuhan berkarya dan memimpin kita. Ada kisah tentang dua batu bata jelek yang ditulis oleh Ajahn Brahm dalam bukunya Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Cerita ini ingin mengajarkan bahwa terlalu sering kita melihat kejelekan bisa membuat kita lupa akan kebaikan. Cerita singkatnya, di suatu tempat ada sekelompok biksu yang ingin membangun sebuah biara. Namun karena kekurangan dan keterbatasan biaya, mereka membangun itu seorang diri, swadaya gitu ya. Dan singkat cerita, konon bangunan itu berhasil dibangun dengan 1000 buah batu bata. Dan ternyata setelah selesai ada 2 batu bata yang terpasang miring. 2 batu bata miring ini selalu dilihat oleh si biksu yang membangunnya dan dia merasa kecewa. Kenapa bisa sampai sejelek itu? Untungnya Bapak Ibu yang terkasih, ada tamu yang datang dan berkata, sungguh indah sekali bangunan itu. Nah, mendengar ucapan tamu ini, si biksu langsung mengerutkan dahi dan berkata, Pak, nggak salah Pak.
Ini kan ada dua batu bata yang sangat jelek dan miring. Lalu apa kata Bapak itu? Ya, saya tahu dan saya bisa melihatnya dengan jelas sekali. Tetapi saya pun bisa melihat 998 buah batu bata lain yang sangat tersusun, bagus dan rapi. Mungkin kita juga seperti biksu ini, hanya melihat dua batu bata yang jelek dan miring itu, tapi lupa dengan 998 batu bata yang lain. Kita terlalu fokus terhadap masalah dan terhadap keburukan saja. Kita tidak bisa melihat hal yang baik. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dan juga Jojo dan Ken-Ken. Jojo dan Ken-Ken dengerin gak nih apa yang Pak Pendeta bilang nih? Tuh, Jo, dengerin gak Jo? Ya, aku dengerin dari tadi. Kalau gitu kamu nomor berapa? Aku nomor absen 3. Bukan, maksudnya kamu seringkali tidak bisa melihat berkat Tuhan karena nomor berapa? Oh, yang tadi yang 4 itu ya? Satu Aku kan? sih kayaknya nomor 1 sama nomor 4. Oh, kamu terlalu fokus sama masalah. Iya, aku terlalu logis dengan jawaban sama terlalu melihat masalah kecil Jadi besar. jadi besar. Jadinya nggak bisa bersyukur. Kayaknya sih begitu. Oh, Bener nggak sih Om Pendeta? Betul banget. Nah, pertanyaannya gimana nih supaya kita bisa bersyukur dan bisa melihat karya Tuhan yang besar? Tuh, Pak Pendeta gimana tuh? lanjutin ya. Kita mau belajar dari pemazmur di dalam Mazmur 111 yang tadi teman kita baca sama-sama. Nah, Jojo dan Ken-Ken dengerin lagi ya. Siap. Nah, pemazmur di dalam bacaan kita hari ini menceritakan perbuatan Tuhan yang sangat besar. Apa saja sih perbuatan Tuhan yang besar itu? Nah, pada ayat-ayat yang kita baca, kita bisa melihat bahwa Allah memberi makan, memberi rejeki kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah memelihara mereka melalui mana dan juga burung puyuh. Sewaktu bangsa Israel menjalani perjalanan di padang gurun, Allah selalu memelihara dan mencukupkan kebutuhan umatnya. Dan yang kedua, Allah juga menepati janjinya. Allah membebaskan mereka dari Mesir dan menuntun terus mereka sampai ke negeri perjanjian. Negeri yang berlimpah susu dan madunya. Bahkan perjalanan itu Tuhan bimbing dan Tuhan pimpin di dalam bentuk tiang awan dan tiang api yang senantiasa menjaga Israel. Wujud pemeliharaan Allah terhadap umatnya yang luar biasa diceritakan oleh pemazmur. Dan akhirnya pemazmur mengajak kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan karena perbuatan-perbuatannya yang besar dan ajaib di dalam kehidupan kita. Dan pemazmur mengajak kita untuk senantiasa takut akan Tuhan. Takut di sini dalam arti kagum, mengagumi dan mau berserah kepada pimpinan dan kuasa Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudaraku dan juga adik-adik semua, apakah bangsa Israel nggak pernah mengalami kesusahan? Apakah bangsa Israel selalu hidupnya enak-enak saja? Tentu tidak. Mereka sangat sering mengalami pergumulan, kesusahan dan penderitaan. Namun di tengah kesesakan dan penderitaan itu, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah terus menyertai mereka. Allah terus memimpin dan memberkati mereka. Dan hal inilah yang pemazmur lukiskan, yang pemazmur ceritakan. Bahwa sekalipun sulit, sekalipun berat, Allah tetap ada bersama-sama dengan mereka. Allah selalu ada buat kita juga. Jadi mari kita ingat bersama, walaupun kita mengalami kesusahan, walaupun kita mengalami pergumulan, mari lihat bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Justru di dalam keadaan apapun, Tuhan selalu membimbing dan menyertai. Itulah yang pemazmur ingin katakan bagi kita semua. Begitu Jojo dan Ken-Ken. Wow, gitu. Iya. Jadi bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Iya. Kita dipimpin tiang listrik sekarang. Bukan Jojo. Tiang bukan listrik ya? mimpin kita gimana Jojo? Om Pendeta Ujun, Ya. kita sekarang dipimpin tiang apa? Nah, sekarang kita dipimpin Tuhan, bukan nggak pakai dipimpin tiang tiang listrik listrik ya? Jojo. Iya. Nah, sekarang gimana nih? Kita mau belajar apa nih dari cerita hari ini?
Nah, misalkan ya Jojo dan Ken-Ken kan masih menjalani PJJ nih, sekolah kan tadi cerita kan tentang kesusahannya PJJ kan. Nah, gimana nih Jojo dan Ken-Ken belajar waktu mengalami kesusahan, bisa nggak melihat karya Tuhan yang besar itu? Bisa. Harusnya bisa ya, Pak Pendeta. Kayaknya waktu aku nyontek nggak ketahuan, itu kan pimpinan Tuhan. Gimana tuh Pak Pendeta, Jojo nakal? Bukan gitu Jojo. Nah coba lihat, walaupun kita sekarang berjauhan, tapi Jojo masih bisa belajar apa enggak? Masih bisa kan? Iya. Terus sering dibantuin papa mama enggak waktu mengerjakan tugasnya? Nah itu. Kalau aku nggak bisa aja. Nah, Tapi semuanya nggak bisa. ada papa, ada mama yang selalu bantuin Jojo, yang selalu siap dukung Jojo belajar, itu juga berkat Tuhan. Lalu ada Ken-Ken, temen Jojo yang setia nih nemenin Jojo, itu berkat Tuhan bukan? Tuh, Jo. Tuh, dibilangin aku tuh berkat Tuhan buat kamu, Jo. Jadi meskipun Jojo mengalami kesusahan, berkat Tuhan tetap ada atau enggak? Tetap ada. 2 jempol buat Jojo. Waduh. Nah begitu juga dengan teman-teman yang udah kakak-kakak kita nih, Jojo dan Ken-Ken yang sudah remaja, yang sudah dewasa. Tentu berkat Tuhan juga bisa mereka rasakan di dalam kehidupan kita. Meskipun sekarang pekerjaan kita mengalami kesulitan, kita harus bekerja dari rumah, atau bahkan kita tidak memiliki pekerjaan sekalipun, Tuhan tetap berkarya. Dan pasti ada banyak cara Tuhan yang kadang tidak kita pikirkan. Dan justru itu terjadi di dalam kehidupan kita, bukti pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Begitu juga dengan papa mama, oma dan opa. Mari senantiasa belajar melihat kuasa dan penyertaan Tuhan yang besar buat kita semua di dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga sesuai tema hari ini nih, Jojo dan Ken-Ken tahu nggak temanya apa hari ini? Apa ya? Temanya hari ini, ikutin Kak Jun ya. Iya, W-O-W. Wow. Nah, kepanjangannya World of Wonder. Coba ulangi. World of Wonder. Betul sekali. Sungguh besar kasih Allah bagi kita semua. Dunia ini dipenuhi dengan karya Tuhan yang luar biasa. Diri kita, wow, luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau keluarga kita, Wow, luar biasa. alam ciptaan Tuhan, Wow, luar biasa. sekolah dan PJJ kita. Wow, males banget. Males. Wow juga deh. Wow, luar biasa. Nah, kalau gereja kita juga, Wow, luar biasa. betul sekali. Wow, luar biasa karena semuanya berada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Jojo dan Ken-Ken, Pak Pendeta dan kita semua, kita bisa belajar bahwa Allah selalu menyertai kita. Gitu ya? Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dunia kita penuh dengan keajaiban. Keajaibannya membarui hidup kita. Keajaibannya menyembuhkan kita. Sungguh ajaib anugerahnya bagi kita semua. Sekarang ku
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih karena Engkau selalu bersamaku ya Tuhan. Saat ini saya ingin berdoa untuk orang-orang yang bersekolah, bekerja, dan beraktivitas di rumah ya Tuhan. Berkati mereka supaya mereka semangat dan bertanggung jawab ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa di surga, ingin kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur atas segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan kami. Terlebih ketika sekarang sudah boleh menghadirkan vaksin dan telah dilaksanakannya program vaksinasi secara bertahap bagi para relawan yang ada. Hanya dalam tangan kasih-Mu saja segala perkara yang menimpa negeri kami dan banyak negara ini akan boleh berlalu, dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga menaikkan doa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan tempat usaha mereka karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka terus berpengharapan dan berpegang teguh kepada Engkau dengan usaha-usaha baru yang mereka upayakan untuk mencukupi segala kebutuhan keluarganya. Bagi saudara-saudara yang sakit, baik yang positif COVID dan non-COVID, kiranya jamahan tangan kasih Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga mereka semakin yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bagi dokter, perawat, dan staf medis lainnya, Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan penebus dosa kami. Pada saat ini kami juga hendak menaikkan akan doa-doa khususnya bagi pelayanan gereja-Mu di mana-mana tempat di bumi Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan juga menolong bagi setiap gereja untuk boleh terus melakukan pelayanannya. Kami rindu ya Tuhan, jikalau gereja-Mu itu boleh terus juga menjadi saluran berkat, ketika Tuhan juga sudah mempercayakan banyak hal di dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak menutup akan rangkaian doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 9 ayat 2 menyatakan, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib.
Kita dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan ke gereja kita masing-masing. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah kita bersyukur di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas banyak keajaiban yang kami alami sepanjang hidup ini. Dalam rasa syukur inilah kami membawa persembahan kami. Ajarlah kami untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, ya, kamu udah dengar firman Tuhan kan hari ini? Ya, tapi udah lupa lagi. Aduh, Pak Pendeta gimana nih? Tuh Jojo, Jadi kalau kita itu harus bersyukur dalam kondisi apapun. Karena wow, word of wonderful. Iya, Tuhan iya, begitu iya. banyak berbuat baik buat kita. Tuh kan sampai beribet-ribet. Ya, keren banget khotbahnya. ya betul, walaupun sekarang kita mengalami banyak kesusahan, mengalami badai kehidupan, tapi jangan lupakan Tuhan tetap berkarya, memimpin dan menyertai kita semua. Jadi, supaya Tuhan berkarya dan memimpin hidup kita, kita harus cari badai ya Om Pendeta. Bukan gitu Jo, maksudnya walaupun Jojo sekarang kesusahan, gak bisa ini gak bisa itu, tapi Tuhan tetap ada buat Jojo. Ya Tuhan gak ninggalin Jojo dan akan selalu menyertai Jojo. Gitu Jo. Begitu Om Pendeta. Ya, aku mau belajar deh kalau begitu mulai sekarang. Nah, kalau gitu kita sama-sama nyanyi yuk. Nyanyi apa? Di badai topan dunia. Oh iya, aku tahu lagu itu. Ayo kita nyanyi. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.